Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-64 dari 84 topik. Jual beli, tukar menukar, dan hibah hak atas tanah, bagian ketiga. Bagaimana cara jual beli tanah yang belum bersertifikat? Tanah yang belum bersertifikat kemungkinan adalah tanah yang sudah pernah didaftar menurut peraturan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau tanah Indonesia yang belum pernah didaftar, tetapi karena perbuatan atau peristiwa hukum tertentu wajib didaftar, atau tanah Indonesia yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berlaku, status tanah sebagai berikut. 1. Didaftar menurut Overschrift Ordonantie, Stadblad 1834 Nomor 27. 2. Didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan ordonansi tersebut dalam Stadblad 1873 Nomor 38. 3. Didaftar menurut peraturan-peraturan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kresidenan Surakarta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tanah-tanah yang sudah didaftar, jika hendak dijual, harus terlebih dahulu dibuatkan sertifikatnya. Jadi, PPAT tidak boleh membuat akta jual beli jika kepadanya tidak diserahkan sertifikat tanah yang bersangkutan. Tanah Indonesia yang belum pernah didaftar tidak wajib diminta sertifikatnya. Jika tanah itu telah dijual, dihibahkan, ditukar, atau diwariskan, dan peristiwa itu terjadi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berlaku, tanggal 24 September tahun 1961, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tanah itu wajib didaftar. Jika tanah itu akan dijual atau dihibahkan atau ditukar, terlebih dahulu dibuat sertifikatnya. Setelah sertifikat selesai, barulah dapat dilakukan jual beli. PPAT membuat aktanya sebagaimana sudah diuraikan di atas. Tanah Indonesia kemungkinan ada yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Tanah tersebut dapat dibuatkan aktanya tanpa harus mengurus lebih dahulu sertifikatnya. Pengurusan sertifikat berlangsung sekaligus bersama proses pendaftaran jual belinya. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada PPAT yang akan membuat aktanya harus diserahkan hal berikut. 1. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat. Jika tanahnya terletak di daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pertanahan, surat keterangan tersebut dapat diganti dengan pernyataan dari pemiliknya yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa dari tempat letak tanah yang akan dijual itu. Selain surat keterangan atau pernyataan tersebut, perlu diserahkan juga bukti hak milik, biasanya petuk pajak bumi, dan keterangan kepala desa yang membenarkan surat bukti hak itu yang dikuatkan oleh asisten wedana. 2. Surat bukti pembayaran biaya pendaftaran jual beli. Kalau PPAT telah menerima surat-surat tersebut, dapat dibuat akta jual belinya. Saksi harus kepala desa dan seorang anggota pemerintahan desa tempat tanah itu berada. Jadi, saksi-saksi tidak boleh sembarang orang. Sebelum dilakukan pendaftaran jual beli, harus lebih dahulu dibuatkan sertifikatnya. Selanjutnya, uraian mengenai pendaftaran jual beli tanah yang sudah bersertifikat berlaku pula dalam hal ini. Dalam acara jual beli tanah, ada 3 saat berikut. 1. Saat akta dibuat. 2. Saat diberikan izin. 3. Saat pendaftaran. Persoalannya ialah pada saat manakah hak atas tanah yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli. Kita tahu bahwa saat beralihnya hak adalah pada peristiwa jual beli. Tetapi tentang beralihnya hak, terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum barat. Mengenai saat beralihnya hak, tidak ada ketentuan yang tegas dalam peraturan perundangan. Sesuai dengan pasal 5 UU PA ketika hukum agraria berdasarkan hukum adat, kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan hukum adat. Menurut hukum adat, hak itu beralih pada saat jual beli dilakukan. Jadi, pada saat itulah hak itu beralih pada pembeli. Hal ini sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, yaitu kalau sudah dijual tanahnya dan diterima uangnya, ia tidak merasa mempunyai tanah itu lagi. Dapatlah kita katakan bahwa saat beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli, yaitu ketika dilakukan jual beli di hadapan PPAT. Adapun fungsi pendaftaran adalah memperoleh alat pembuktian yang kuat mengenai keabsahan jual beli. Kalau sudah didaftarkan, si pembeli sudah tercantum namanya dalam sertifikat. Jadi,
Bukti bahwa ia pemilik tanah sudah kuat. Pada waktu dilakukan jual beli, haknya diserahkan dan harga dibayarkan kepada pemilik, penuh atau sebagian. Apabila pembayaran hanya sebagian, kemudian pembeli tidak mampu atau tidak mau membayar sisanya, apakah hal ini dapat dikatakan sebagai prestasi terhadap jual beli itu dan mengakibatkan batalnya jual beli? Jika merujuk pada ketentuan KUH Perdata, hal tersebut dimungkinkan. Tetapi hukum adat yang merupakan dasar UPA mengatur bahwa jual beli adalah kontan atau tunai walaupun baru dibayar sebagian. Namun, dianggap sebagai penuh dan sisanya dianggap sebagai utang. Dalam hal demikian, pemilik atau penjual tidak dapat menuntut pembatalan dan meminta kembali tanahnya, tetapi dapat menuntut pembayaran piutangnya kepada yang berutang itu. Sebelum jual beli dilakukan, antara pihak pemilik tanah dan calon pembelinya tentu sudah dicapai kata sepakat mengenai tanah yang akan dijual belikan itu, berapa harga, dan kapan jual beli tersebut akan dilaksanakan. Kata sepakat itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai perjanjian akan jual beli. Persoalan hukum yang timbul ialah apakah yang dapat dituntut oleh pihak yang lain jika salah satu pihak tidak memenuhi janji. Pihak pemilik misalnya tidak bersedia lagi menjual tanahnya atau calon pembeli mengurungkan maksudnya membeli. Dapatkah calon pembeli itu menuntut pelaksanaan jual beli yang telah diperjanjikan itu atau tuntutan itu hanya terbatas pada pemberian ganti rugi saja? Kita telah mengetahui bahwa perjanjian jual beli itu termasuk hukum perjanjian atau hukum perutangan. Oleh karena itu, jawabannya haruslah kita cari dalam hukum perutangan yang berlaku terhadap perjanjian yang diperkarakan itu. Walaupun demikian, hal tersebut harus memperhatikan juga sistem yang berlaku terhadap jual beli tanah menurut pelaksanaan jual belinya. Perjanjian akan jual beli, atau sekarang ini dikenal sebagai PPJB, Perjanjian Perikatan Jual Beli, berakhir dengan penyelesaian panjar yang diberikan oleh calon pembeli kepada pemilik tanahnya. Kalau jual beli batal karena calon pembeli mengurungkan maksudnya, hilanglah panjar tersebut yang artinya tidak dikembalikan kepadanya. Sebaliknya, jika pihak pemilik yang mengurungkan jual beli, panjar wajib dikembalikan yang biasanya berlipat dua. Bagaimana akibat ingkar janji itu menurut sistem hukum Barat? Menurut sistem hukum perjanjian Barat, dimungkinkan untuk menuntut pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian akan jual beli, pada waktu perjanjian, diadakan jual beli belum terjadi karena jual beli itulah yang diperjanjikan. Oleh karena itu, pada saat itu belum ada pihak penjual dan pembeli. Yang ada baru pemilik tanah dan calon pembeli. Jual beli yang diperjanjikan itu bukan perjanjian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata. Seperti kita ketahui bahwa jual beli tanah harus dilakukan oleh pemilik dan pembeli di hadapan PPAT yang akan membuat aktanya. Akta tersebut diperlukan sebagai barang bukti bahwa benar tanah yang bersangkutan telah dijual oleh pemilik kepada pembeli. Setelah itu, diselenggarakan pencatatan peralihan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan. Persoalan lain akan muncul seandainya ada keputusan pengadilan yang memberikan perintah kepada pemilik untuk menjual tanah kepada calon pembeli, maka pelaksanaannya akan menjumpai kesulitan apabila pemilik tersebut tetap menolaknya. Dapatkah calon pembeli atas dasar keputusan pengadilan itu datang kepada PPAT dan meminta supaya dibuatkan akta jual belinya? Suatu akta jual beli pada hakikat berisikan catatan tentang dilakukan suatu jual beli. Dalam hal ini, jual beli itu belum dilakukan, bahkan tidak akan mungkin dilakukan karena pihak penjual tidak ada. Karena itu, permintaan tersebut wajib ditolak oleh PPAT. Jika demikian, apakah keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti akta PPAT itu sehingga calon pembeli dapat meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan agar dilakukan pencatatan peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepadanya? Keputusan pengadilan itu hanya memuat perintah agar jual beli yang diperjanjikan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan keluarnya keputusan tersebut, haknya belumlah beralih kepada calon pembeli. Berhubung dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan pun wajib menolak permintaan tersebut. Tidakkah ada cara untuk memaksa pihak pemilik melaksanakan perintah pengadilan itu? Misalnya, berupa hukuman untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada calon pembeli untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan perintah tersebut, perintah yang dikuatkan dengan suatu doang som. Kalau hal tersebut dimungkinkan, pada akhirnya keputusan pengadilan tadi sudah berubah sifatnya menjadi suatu keputusan pemberian ganti rugi kepada calon pembeli. Apakah akibat hukumnya jika jual beli tanah tidak dilakukan di hadapan PPAT seperti diharuskan oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? Apakah jual beli itu sah menurut hukum? Artinya,
Apakah perbuatan yang dilakukan itu menurut hukum merupakan jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak pembeli? Haruskah jual beli tanah dibuktikan dengan akta PPAT itu yang pada hakikat merupakan suatu keharusan bahwa jual beli itu dilakukan di hadapan pejabat tersebut? Jika tidak demikian, bagaimana PPAT itu dapat membuat aktanya? Atas dasar pertimbangan tersebut, perbuatan yang tidak dilakukan di muka PPAT bukanlah jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli. Sehubungan dengan masalah di atas, Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 masih berlaku sepanjang tidak diganti dengan peraturan pemerintah yang baru, berfungsi sebagai sanksi dari ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang harus dianggap sebagai petunjuk bahwa ketentuan tersebut merupakan peraturan yang diadakan demi ketertiban umum. Jika dilanggar, hal itu akan membawa akibat bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tegasnya, perbuatan jual beli tanah yang tidak dilakukan di muka PPAT tidak akan melahirkan jual beli. Perbuatan itu hanya menimbulkan perjanjian akan jual beli yang masih perlu diikuti dengan jual beli sebenarnya dan harus dilakukan di muka PPAT jika memang dikehendaki bahwa haknya beralih kepada pihak yang telah membayar harga tanahnya. Pendapat lain menyatakan bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diadakan dalam rangka acara pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan memberikan alat pembuktian yang kuat kepada pembeli. Untuk dapat mendaftar atau mencatat peralihan suatu hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan, diperlukan suatu bukti bahwa memang benar telah dilakukan jual beli. Menurut Pasal 37, bukti itu harus berupa akta yang dibuat oleh PPAT. Dengan sendirinya, PPAT hanya akan membuat akta jika jual beli dilakukan di hadapannya. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa jika tidak dilakukan di hadapan PPAT suatu jual beli tanah yang telah memenuhi syarat-syarat material, baik mengenai penjual, pembeli, maupun tanahnya, menjadi tidak sah. Itu artinya bukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang telah membayar harganya. Sebenarnya Pasal 37 tidak menentukan demikian. Jika ada ketentuan demikian, masih pula diragukan apakah akan mempunyai kekuatan hukum karena hal itu harus diatur dengan undang-undang. Pada Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pun tidak dimuat ketentuan bahwa jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksudkan, jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Pasal-pasal tersebut diadakan dengan tujuan agar mereka yang bersangkutan tidak berbuat demikian dan diharapkan semua jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT. Atas dasar pertimbangan itulah, biarpun tidak dilakukan di muka PPAT, dan dengan demikian tidak dibuat aktanya oleh PPAT, tetapi kalau syarat-syarat yang bersifat material dipenuhi, jual beli itu adalah sah yang mengakibatkan beralihnya hak yang bersangkutan kepada pembeli. Demikianlah materi topik ke-64, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.